dokternya jerawatan setuju. lagi. Ya, Makanya. Gimana tuh Pak baik, Dokter terima kasih. Henry? Secara empirical mungkin lah ya, mungkin ada yang pernah membuktikan dengan cuka apel ternyata kering. Kalau secara logik ya mungkin karena itu acid, apakah dia termasuk di dalam golongannya glikolik kah atau hidroksi kah atau yang lain. Tetapi itu kan empirical experience. Ada baiknya saya setuju dengan Dr. Desi, datanglah ke profesional yang tepat, assess semua kondisi Anda dan apa yang menjadi kebutuhan Anda, baru dari titik itu akan disepakati kira-kira apa yang harus menjadi penata laksanaannya ya. Dan tentunya secara tips umum kiat-kiat yang tadi Dr. Desi sampaikan itu menurut saya tepat ya. Lebih baik kita mencegah daripada mencoba-coba untuk mengobati sendiri yang belum tentu mungkin benar gitu. Dr. Henry, ada yang mau ditambahkan? Ini ada pertanyaan dari desainer arsitek minimalis cukup bagus, Dr. Stanley. Apakah mentimun dan jeruk nipis yang dioleskan di wajah juga bisa mengurangi jerawat? Ini juga penting bahwa saya sih edukasi ke pasien, saya tekankan bahwa tolong semua bumbu dapur biarkan di dapur. Iya. Karena terus terang gini, memang ini funny things, karena kita suka sesuatu yang organik. Mentimun kita anggap sebagai organik. Iya. Kita anggap sebagai sesuatu yang organik. Tapi jangan lupa, baik mentimun ataupun jeruk nipis, dia juga punya getah tanaman liar. Ya kan? Itu sesuatu yang mungkin iritatif ke kulit kita. Bukannya jerawat mungkin akan membaik, tapi yang kita takutkan tambah parah. Iritasi kulit dan jerawat akan meningkat. Gitu ya kita takutkan. Jadi tolong kalau penelitian, percayalah ke dokter yang kita akan menggunakan research base, karena itulah ilmu dasar yang akan kita gunakan untuk mengobati pasien. Bukan ilmu katanya WhatsApp group, ataupun ilmu katanya media sosial katanya influencer. Yang di bawah itu influencer loh. Oh ya, oke. In a good way. Oke. Dan Indonesia sukanya kalau sesuatu yang sensasional ya. Rasanya katanya ini kalau pakai ini sampai cangkang kelor aja udah dipakai. Cangkang kelor dioleskan di muka. Wow, ini udah luar biasa. Luar biasa. Juga dicoba gitu ya. Odol. Pasta gigi. Pasta gigi juga sama. Semuanya masuk. Iya, tapi rasanya ya semakin hari saya rasa masyarakat Indonesia juga semakin kritis dalam menganalisa berbagai macam problematika yang ada dalam kaitannya dengan jerawat juga. Nah, Dokter Lala, untuk adult acne ya, lifestyle dan pola makan sudah membaik. Oke. Tetapi masih berjerawat dan berjerawat ini di akhir usia 20-an. Kira-kira pertanyaannya, pemeriksaan hormon yang bagaimana sih yang bisa kita lakukan melalui pengambilan darah ya untuk mengecek keseimbangan hormon? Apa aja kriterianya? Mungkin Dokter Lala bisa sampaikan poin-poin. Oh, kalau mau cek hormon mungkin belum tentu relate dengan jerawat, tapi ada kemungkinan. Kira-kira apa aja yang bisa di-screening kalau pemeriksaan hormonalnya? Silakan. Kalau pemeriksaan hormonal itu kan kita selalu mengaitkan pada testosteron ya, hormon-hormon androgen itu, testosteron. Ya, testosteron itu. Tapi harus diingat juga kapan kita harus mengambil hormon tersebut. Jangan asal tes aja. Apakah dia waktu di pagi hari, nanti dia habis aktivitas itu nanti dia di siang hari sehingga kadarnya sudah tidak sesuai tinggi lagi. Makanya kalau kita ingin mengambil hormon-hormon yang steroid ya, jadi hormon-hormon yang tadi yang saya bilang yang mengukur yang mungkin testosteron itu pagi hari, begitu Dokter Stanley. Jadi selain hormon apa juga kapan diambilnya itu perlu sekali. Seperti itu. Artinya memang kalau misalnya memang ada kecenderungan bentuk manifestasi klinisnya ke arah tersebut, ada baiknya temuilah profesional ya, dokter spesialis kulit. Betul, temui profesional. Jangan tiba-tiba tes sendiri. Nah, kan percuma nanti hasilnya. Betul. Iya. Dan juga cost-nya juga tidak mahal, nggak murah kalau hormon-hormon kayak gini. Ya, teman-teman baiknya datang untuk mendapat arahan yang baik, direction yang baik untuk apa saja yang diperiksa. Oke, kita 1 jam atau bisa lebih?
Bebas. Waduh, bebas. Gak berasa ya. Liar Oke. mana. Iya, Ini juga sudah banyak. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Masih terkait dengan makanan. Semakin malam semakin olahraga, banyak iki. Dan hormonal gitu ya. Semakin sufu aku. Panas. Oke. Bercanda. Hati-hati berjerawat loh ya. Lah iya makanya. Mau ganti baju dulu? Oke, Dr. Henry, Dr. Lala, Dr. Desi. Selama masa pandemi kita semua diwajibkan memakai masker, ya. Tetapi seiring dengan penggunaan masker yang rutin, teratur, ya, untuk melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain, ternyata juga timbul problematik jerawat yang mulai timbul pada individu-individu yang sebelumnya tidak pernah berjerawat, ya. Kira-kira apa sih kaitannya jerawat yang bersemi atau jerawat yang membandel, terutama di masa pandemi, kaitannya dengan masker yang dipergunakan? Secara definisi itu apa? Mekanisme terjadinya bagaimana? Dan kira-kira kiat-kiat penanganannya seperti apa? Mungkin mulai dari Dr. Henry dulu untuk menjelaskan buat semua sahabat ID Derms, karena ini lagi happening nih, mas nih, ini. Silakan. Betul sekali. Jadi kalau kita udah bicara masni itu, kita harus ingat dulu bahwa masni ini sebenarnya bukan penyakit baru. Ya, artinya masni ini sebenarnya tergolong suatu acne mekanika. Acne mekanika sendiri itu adalah by definition, secara definisi adalah suatu jerawat yang muncul akibat adanya suatu friction, gesekan, ataupun tekanan pada kulit kita. Nah, gesekan pada masker ataupun tekanan pada masker itulah yang akhirnya menyebabkan masker. Dan ingat, bukan cuma gesekan yang dalam waktu singkat, tapi durasinya. Dewasa ini memang terjadi peningkatan dan berulang karena tidak ada satupun dari kita yang tidak pakai masker sekarang ya. Semua orang diwajibkan pakai masker. Masker. Dan ini ada satu skema yang cukup bagus yang saya dapatkan bahwa masni ini sebenarnya seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat nggak? Nah, itu ya. Bisa. Jadi adanya masker yang kita pakai membuat sirkulasi di dalam masker kita itu tertutup. Penutupan pada area tersebut itulah yang menyebabkan peningkatan produksi bakterinya, minyak yang ada, kulit jadi lebih kotor, dan disertai penggunaan masker itu lebih lembab. Penggunaan masker menyebabkan friction, gesekan, serta tekanan. Itulah semuanya. Jadi itulah definisi dari masni, Dr. Stanley. Nah, kalau misalnya memang itu mudah terjadi, nah berarti ada kontribusi juga dari bahan maskernya itu kali ya, Dr. Henry ya. Menurut Dr. Desi sendiri, kira-kira masker seperti apa sih yang punya kecenderungan untuk dengan cepat bisa menyebabkan kondisi timbulnya jerawat, dan kira-kira pilihan masker yang mungkin tepat untuk orang yang berkebutuhan khusus atau kulitnya memang sangat sensitif, itu ada nggak sih, Dr. Desi? Silakan, Dok. Ya. Baik, sebetulnya sih kalau maskernya kita kadang-kadang sebagai dokter nggak bisa milih ya. Justru masker yang sangat sungkupnya sangat tight sekali, sampai mau nafas aja ketarik dan tidak ada udara yang bisa masuk, ya dikit-dikit boleh lah ya. Nah itu justru yang bikin kita tambah jerawatan karena tadi panas, engap, lembab, jadi simbiosis bakteri-bakteri yang ada di muka kita yang mestinya melindungi kulit kita malah jadi berbalik menyerang kulit gitu. Jadi mestinya yang sehat kulitnya kita karena bakteri tadi malah jadi bakteri itu berkembang biak. Terus ada kutu-kutu yang mestinya kagak nggak berkembang biak kayak dermodex, mungkin pernah denger ya, jadi tambah. Nah merah ya kita no choice sih ya sebetulnya, nanti mesti pakai masker yang kayak gimana. Nah atau yang paling bagus sebetulnya maskernya yang cotton terus dilapisin sama silk atau yang bahannya yang jangan lembut sutra gitu ya, mahal. Sutra ya, itu yang artinya yang lembut ya, bahan yang lembut, yang soft kali ya, soft. Kalau untuk para medis ya, medical healthcare gitu ya, mungkin memang agak susah ya karena memang susah N95 kita kan. Iya, tapi untuk beberapa pasien-pasien atau orang yang memang bukan di bidang medis, mungkin ada kiat-kiat khusus, Dr. Lala, yang dalam mungkin memilih ya masker atau mengganti masker atau
minta tolong Dokter Lala kira-kira bisa jelaskan. Jadi tips-tipsnya ya kalau misalnya kita supaya tidak masker ya walaupun kita pakai masker mengurangi lah minimal. Yang pertama itu yang bisa kita lakukan yang kita jangan bermake up tebal-tebal kayak biasanya. Misalnya sebelumnya dia jadi bermake up sesuai dengan porsinya saja gitu. Terus kemudian menggunakan tabir-tabir surya yang ringan gitu, Dr. Stanley. Foundation juga mungkin yang ringan, yang non paraben, yang non komedogenik sehingga dia tidak menyumbat pori itu gitu. Terus kemudian jangan lupa kalau misalnya 4 jam misalnya yang pakai kain ya, masker kain itu tolong diganti. Kita punya masker baru, kita punya masker baru dan kita bawa tempat masker untuk yang kotor itu selalu seperti itu sehingga kita tahu ini kotor ini enggak atau yang masker sekali buang udah kita pakai aja yang lain. Pakai lagi yang baru. Terus yang ketiga kalau kita setelah lepas masker buang itu tolong dibersihkan yang betul karena kan kita tahu ini betul-betul gitu ya. Jadi kalau untuk membersihkan itu supaya tidak terjadi sumbatan di situ maka kita harus membersihkan yang bersih gitu. Terus kemudian yang keempat kalau misalnya itu kan tahu ya terjadi friksi ya. Kalau friksi iritasi itu kan terjadi jerawat. Nah, kita kasih moisturizer lah dulu di tempat-tempat yang sangat ketat itu. Kalau kita yang sunggup sini mungkin kita sebelah sini ya dikasih itu sehingga gesekan itu berkurang gitu Dr. Stanley. Ya sebenarnya ada enak juga kan pakai masker gitu. Jadi kalau kita sebenarnya nggak suka gitu udah nutupin gitu. Gak ini bercanda nih Juhid ya. Kita nggak suka sama orang gitu karena kan ketutupan gitu. Udah sih itu aja tipsnya. Saya hampir mengiyakan. Ada tambahan Dr. Stanley, silakan Dr. Henry. Jadi jangan lupa juga ternyata ada satu jurnal bagus tentang masker ini yang mengatakan full. Semakin suatu masker itu lipatannya makin banyak, otomatis risiko gesekan juga meningkat. Nah, ada individu yang memang risiko sebaiknya pilih masker yang lipatannya jangan terlalu banyak. Terus yang berikutnya adalah pemilihan masker juga sedapat mungkin area yang tertutup harus ketat. Tapi pada daerah yang tengah, kita bisa kalau memang dimungkinkan memilih yang lebih ada rongga, dia lebih baik. Itu untuk mengurangi risiko kelembapan sebenarnya. Jadi itu tambahan dari saya 2 hal. Dari sisi safety, ya semua harus dapat masker. Ya. Dari sisi timbulnya jerawat, tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan oleh Dr. Lala maupun juga Dr. Desi. Dan rasanya itu sesuatu yang bisa ditangani kok ya, asal keywordnya adalah tidak ada pandemik, ada jerawat atau tidak jerawat, selama itu semua berhubungan dengan jerawat, harus memang bersih kulit ini, gitu ya, harus sering dilakukan, menjaga kebersihannya, merawat dengan baik, gitu ya, memberikan nutrisi yang baik, itu mungkin menjadi kunci dasar menghindarkan dari timbulnya jerawat, ya. Nah. Tambah lagi Dr. Stanley. Dr. Henry suka menambah-nambah ya? Iya, jangan nambah yang lain. Karena gini, tren yang sekarang, saya banyak pasien yang sekarang over cleansing juga Dr. Stanley. Iya. Saking takutnya dengan triple cleansing, bukan double lagi. Dia udah pakai double, triple, quadruple ataupun yang pentatriple atau apapun lah. Itu juga jangan lupa bahwa definisi dari akne mekanika itu friction. Sehingga semakin kita membersihkan kulit kita terlalu berlebihan, itu juga risiko terhadap jerawat. Jadi kita nggak perlu berlebihan terhadap segala sesuatunya, pas-pas saja lah. Dan tidak harus mengikuti tren. Kalau tetangganya memang kulit minyaknya segalon, ya boleh-boleh aja dia mau double cleansing. Tapi kalau dia tipe kulitnya nggak terlalu berminyak, secukupnya saja udah cukup. Itu tambahan dari harus segalon ya Dr. Henry ya. Contohnya Dr. Stanley. Contoh saja. Biar banyak. Artinya begini para sahabat, teman-teman iNeederms, setiap kulit itu pasti berbeda, ya. Tidak ada satu cetakan yang bisa diaplikasikan untuk semua kulit dan highly custom. Begitu juga kaitannya dengan perawatan masing-masing kulit tersebut. Bukan begitu ya, para dokter ya? Tambah lagi dari saya. Lagi menarik nih. Jangan lupa kalau para tambahan satu kali lagi Anda dapat panci ya Dr. Henry. Iya, saya tambah 2 kali kalau gitu biar dapat panci. Jadi gini, jangan lupa ketika kita tinggal di negara tropis, semua situasi tidak sama dengan di luar negeri yang 4 musim. Pengalaman saya dulu di Jepang, tinggal di sana, memang ketika winter, ketika summer, itu konten minyak kita nggak sama.
Nah, banyak beauty blogger ataupun beauty reviewer dari luar negeri, mereka tidak mempertimbangkan faktor hawa, cuaca, musimnya. Itu juga penting, Dr. Stanley. Jadi, kalau kita lagi musim dingin, ya harus double cleansing, karena kulit kita cenderung kering. Tapi ketika kita musim panas, mau nggak mau, kulit kita cenderung berminyak. Mungkin kita butuh sabun yang lebih banyak, atau double cleansing, triple cleansing, it's okay. Jadi, jangan serta-merta semua tren dari luar negeri diadaptasi, karena Indonesia bukanlah Korea. Nah, itu yang penting dari saya. Para dokter, ini ada satu pertanyaan yang menurut saya cukup dalam, ya. Tapi karena sudah muncul di kolom chat, saya ingin kita berbagi sedikit dalam kondisinya. Mungkin yang bertanya bisa cukup mengerti dan sahabat-sahabat lainnya juga cukup mengerti. Pertanyaan demikian, Dok, gimana kira-kira jerawat ini terus timbul karena terapi steroid jangka waktu lama? Dan yang mendapat terapi itu individu dengan kondisi lupus. Bagaimana kira-kira mengatasinya? Gitu. Mungkin dokter, siapa dulu? Mau? Dokter Henry mungkin? Silakan. Saya lagi. Jadi saya satu ini lagi, bukan tambahan. Iya. Tambahan. Jadi nggak dapat panci ya? Nggak dapat. Panci ya. Jadi, don't push your luck, Dr. Henry. Saya sering mendapatkan pasien-pasien yang memang mengkonsumsi steroid dalam jangka panjang, oral ya, artinya minum untuk keperluan penyakit autoimunnya. Dan ini kita butuh kerjasama dengan bidang penyakit dalam, karena pada akhirnya kita nggak bisa mengkonsumsi steroid dengan dosis tinggi terus-menerus, Dr. Stanley. Kita harus di tap off secara perlahan-lahan, sehingga harus kembali ke dasar bahwa belum tentu karena steroidnya itu yang menyebabkan jerawat. Betul, satu. Yang kedua, kalaupun memang karena steroidnya, kita tetap mengobatin itu sebagai suatu jerawat, dan perlahan-lahan steroid memang harus dihentikan. Itu kuncinya di kata kuncinya tap off. Kata kuncinya di sana. Dokter Desi? Tapering off. Nah, terus satu lagi tambahan, andai kata memang kita udah kena lupus, terus kita jerawatan, kita tuduhkan kepada steroid ini. Nah, biasanya kan kalau udah lupus tuh, kita menggunakan steroid itu bisa kita suka-suka sendiri tuh. Biasanya ke dokter tuh suka turunin segini ya, diturunin lah sama dia sendiri. Akhirnya lupusnya flare up, jerawatnya sembuh juga kagak. Ya, jadi tetaplah konsultasi ke dokter, tadi kerjasama dengan penyakit dalam, untuk nurunin kadar steroidnya, kemudian ngobatinnya ya kita harus ke dokter spesialis kulit dan kelamin biar nggak sembarangan pakai obat. Betul. Karena memang ini case-case khusus yang harus mendapatkan penanganan juga secara khusus dan tidak bisa memakai pemahaman penanganan jerawat secara general. Karena base-nya dia SLE dulu kan, urgent-nya di situ, urgensinya di situ. Betul. Tapi nggak usah khawatir, bisa ditangani dengan baik, dengan tepat pada jika memang dilakukan penanganannya secara multidisiplin ilmu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan kaitannya dengan steroid rasanya? Ada satu pertanyaan yang cukup menarik, Dr. Stanley. Ini pertanyaan yaitu, Dok, kalau pertanyaan sangat banyak, jadi saya sempat banyak sekali kita semua. Mohon maaf, kacamata lupa lagi di mana kacamata. Kalau tidak mempan dengan doksi, apakah spironolakton bisa menjadi alternatif? Apakah perlu blood test seperti mengetahui kadar insulin sebelum mengkonsumsi? Ini pertanyaan yang cukup advance ya. Kembali lagi kita mengobatin jerawat itu tidak bukan seperti ini maksud saya. Bukan seperti ini. Jadi beli kalau sendiri kondisi seperti ini kita harus dalam supervisi dan sesuai indikasi. Termasuk mengetahui kadar insulin itu pun juga bukan jawaban yang tepat karena belum tentu. Gini, pemeriksaan darah kita cuma mengetahui kuantitas, kita tidak pernah mengetahui kualitasnya. Sehingga kita mempunyai kadar resistensi atau enggak itu belum tentu secara kualitasnya bermasalah. Nah, jangan lupa juga bahwa belum tentu karena antibiotik yang diperlukan atau spironolakton yang diperlukan sehingga jerawatnya sembuh. Faktor-faktor yang lain seperti apa? Jadi untuk note to Raisa, kembali lagi, kalau sudah seperti ini advance, lebih baik saran saya supervisi oleh dokter spesialis kulit dan kelamin supaya nggak salah langkah deh. Sayang juga kalau udah dicoba-coba nanti malah terjadi efek samping obat ataupun buang-buang duit untuk pemeriksaan kadar insulinnya. Saya menambahkan sih Dr. Stanley ya, tadi yang silakan Dr. Lala. Spironolakton itu spironolakton tadi kan juga digunakan untuk PCOS ya kan? Bisa digunakan untuk PCOS. Nah,
waktu untuk memberi spironolakton itu 3-6 bulan loh Dokter Stanley. Jadi kalau misalnya dia memberi sendiri itu enggak boleh gitu. Jadi pasti harus konsul gitu. Jadi 3-6 bulan tuh bukan waktu yang sebentar loh gitu. Sebentar ya. Ya lama. Dokter disiplin juga sama ya Dokter Lala ya. Itu bukan konsumsi yang jangka pendek juga. Dia nggak bisa merta-merta kita lanjut, kita stop. Iya, betul begitu. Ya, terima kasih para dokter untuk setiap sharing scientific base-nya untuk para sahabat IDDM, sehingga ada arahan yang jelas kira-kira bagaimana harus mendapatkan penanganan. Oke. Nah, ini ada satu yang menarik menurut saya. Mungkin menarik semua pertanyaannya. I know. Tapi ini menurut saya ini cukup mengusik. Lebih menarik ya. Dalam ilmu kulit dan kelamin, apakah ada istilah oily dehidrasi yang biasa disebut belnya Lala bunyi itu, yang biasa disebut para influencer? Penanganannya bagaimana? Oily dehidrasi itu apa? Saya juga baru pernah dengar ini. Oily dehidrasi. Oily dehidrasi. Mungkin dia berminyak tapi dia kering. Kering. Apa kombinasi Kombinasi mungkin. Iya. Belkus udah punya jam 9. Waktunya tidur, Stanley. Ini kita kalau pegangan nanti resiko jerawat loh ya. Kenapa kalau ada jerawatan gitu ya? Oke, kalau menurut saya, oily dehidrasi ini mungkin mengacu kepada tipe kulitnya ya. Rata-rata secara normal, banyak orang itu memang memiliki jenis kulit yang kombinasi ya. Betul. Oil to normal, oil to dry, on the certain area. Jadi memang tidak juga banyak ditemukan kering semua atau berminyak semua. Ternyata memang juga rata. Sebagian besar memang sudah tipe kulit kombinasi. Kalau istilah oily dehidrasi yang disebutkan oleh para influencer, mungkin masih mengacu ke jenis atau tipe kulit atau karakter daripada kulit itu sendiri mungkin ya. Gimana teman-teman sejawat lain? Ada satu kategori yang bagus kita ketahui yaitu Bowman skin type. Bowman skin type itu dia mempunyai 16 tipe kulit. Ini saya sudah bantu mencarikan. Jadi ini adalah sebenarnya skin type menurut Bowman, yaitu di mana dia mengatakan dry, sensitive, pigment, atau loose, atau tight. Itu aja. Itu saja cukup. Kalau oily dehydrated, saya rasa bukan suatu terminologi yang ada di dermatologi. Lebih ke arah karakter. Lebih ke arah untuk marketing sebenarnya. Marketing, atau selling produk juga bisa. Selling products. Sehingga lagi-lagi mohon maaf, ada perbedaan konsep antara kita dermatologis dan beauty influencer, di mana kalau kita akan mengikuti sesuatu yang sudah berdasarkan penelitian seperti ini. Jadi ada research-nya. Bukan karena marketingnya saja yang kita lihat. Dan terukur ya, Dr. Henry. Terukur. Dan pengalaman kita mengobatin jerawat, 1 hari nerima pasien 5, itu udah biasa gitu ya dengan jerawat. Berbeda dengan karakter-karakter yang influencer ataupun mungkin yang belum menerima pasien, sehingga mereka tidak terlalu banyak melihat tipe kulit. Itu juga harus dipahami juga. Okay. Dr. Henry dapat panci. Iya, bisa dipastikan. Mau untuk goreng telur bisa nggak pancinya? Atau saya mau dapat sepeda. Telur nanti bikin jerawat dia bilang. Oke. Ini ada beberapa pernyataan ya. Ada beberapa pernyataan dan sekaligus pertanyaan. Saya pernah melihat IG seorang dermatologis dari Pak Brone ya. Dermatologis di US yang suggested penggunaan salicylic acid body spray pada masker sebelum dipakai untuk mencegah munculnya jerawat. Bagaimana pendapat para speakers, teman-teman? Thank you. Terima kasih pertanyaannya Pak Brone. Acid body spray berarti asam ya. Sekarang pH-nya kulit wajah. Salicylic ya. Salicylic acid body spray. Jadi kalau menurut saya, Dr. Stanley, salicylic acid ini dia kan fungsinya untuk mengurangi sebum ya, mengurangi kadar minyak. Nah, digunakan pada kulit yang bagaimana dulu? Mungkin kalau dia kulitnya berminyak mungkin bagus, Dr. Stanley. Dia bisa mengurangi produksi sebum, kemudian dia baru pakai baru pakai masker ya. Tapi untuk misalnya kulit kering, apakah itu bisa bisa iritasi kan dia juga bisa acid kan ya kalau kulitnya kering dan misalnya dia sangat sensitif ya itu bagaimana gitu. Jadi kalau menurut saya sih seperti itu.
secara logik mungkin sah-sah saja ya. Kalau maskernya tadi di masker, disemprot di masker. Oh, di masker. Baru jangan kali ya. Semprot di masker terus saya kira di sini spray ke kulit mah. Ya, di spray dulu di masker, baru dipakai maskernya gitu. Terhirup dong tujuan mencegah munculnya jerawat. Tapi mungkin ada konteks di mana memang sih secara over the counter salisil atau benzoyl peroxide kan memang dianjurkan untuk jerawat. Asumsi saya pertanyaan ini disampaikan mungkin ini non prescription based, sesuatu yang very light ya. Salisil asidnya juga yang ringan. sangat ringan sekali. Mungkin di bawah 2%, nggak ada masalah. Secara logik mungkin masih bisa. Tapi kalau dikompres kayak gak beres-beres tuh di kulit kita terus. Sebenarnya ini mungkin di US ya. Kalau di tropical country seperti kita, rasanya ini bukan ide yang baik yang menjadi kebiasaan dilakukan tiap hari ya. Dan secara profesional saya juga tidak pernah. Maksudnya saya rasa teman-teman juga tidak pernah menganjurkan pasien untuk menyemprot masker gitu ini ya. Sebenarnya kalau kita semprot dia nempel di masker, ya dia hampir terus gimana? Ke masker, bukan ke kita. Gitu. Yang kedua, tambah kerjaan juga ya, mau semprot masker, semprot itu salisilik juga nggak ini. Dan ketiga, nggak ngurangin jerawat. Risiko kotor, karena kita ketahui masker dibasahin juga nggak nyaman ya. Nggak boleh, makin tambah. Dan kita juga jangan lupa, salicylic acid mendapatkan nama baik karena dia dikenal sebagai salah satu bahan yang bisa menyebabkan jerawat itu kering. Tapi jangan lupa juga bahwa salisilismus itu tetap bisa terjadi. Salisilismus itu keracunan salicylic acid itu juga bisa terjadi. Artinya nggak perlu berlebihan. Alergi juga bisa ya, Hen ya? Betul, alergi juga bisa. Alergi pas-pas aja lah. Mungkin pakai salisilik jadi tinnitus ya, benenging, pingsan lagi. Kelihatannya obatnya Masmi itu cuma satu yang terbaik, segera selesai pandeminya ya, tolong. Gimana nih? Tapi misalnya pun juga belum selesai ya, kita juga perlu sarankan bahwa kebersihan itu kunci gitu ya. Ada pandemik, ada pandemik, tetap harus tetap care ya, perhatikan kesehatan kulit kita masing-masing. Betul. Oke, ada satu pertanyaan terakhir para sejawat semua. Dok, boleh ini sebenarnya nanti akan ada kaitannya secara detail, tapi karena sudah masuk di sini, ada baiknya juga saya sampaikan. Ada boleh infokankah kinerja dalam ada palen ini ya? Ada palen. Apa kerja regenerasi selnya selalu menyebabkan purging di awal? Nah, ini kadang-kadang purging, breakouts, itu tuh masih jadi banyak istilah yang membuat confusion ya, membingungkan gitu. Nah, sebelum kita tentang ada pelen dan cara kerjanya dalam menangani akne, boleh nggak teman-teman sejawat mungkin punya sedikit pendapat tentang apa itu purging, apa itu breakouts gitu ya? Silakan. Siapa saja, silakan. Mungkin purging. Henry, tapi mohon maaf, saya sudah habis Dr. Henry, tapi silakan. Saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah purging, Dr. Stanley. Itu lagi-lagi istilah purging itu banyak digunakan di marketing internet, penjualan krim-krim yang memang mengesankan krim-krim berbulu domba, padahal serigala gitu ya. Artinya Lala lain kali jamnya dimatiin dulu ya Lala ya. Itu mengingatkan kita kalau waktunya udah mau habis sebenarnya kelihatannya. Udah kayak di Plaza Senayan. Jadi kalau kita ngomong masalah purging itu di kedokteran kulit nggak ada. Kalau kita cari textbook jurnal apapun, purging dan breakout itu sebenarnya relatif tidak ada. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, apakah kerja regenerasi selnya selalu menyebabkan ketika keluar kata selalu, pasti enggak. Gitu. Karena nggak ada kata-kata yang selalu di awalnya. Dan lagi-lagi ada palen sih tergolong OTC sekarang ya. Artinya bisa didapat. Bisa didapatkan dijual dengan bebas. Tapi kembali lagi ini semua ada persentasenya, konsentrasi obatnya. Gitu. Jadi menjawab pertanyaan ini, kinerja adapalen dia adalah salah satu yang menekan untuk produksi sebum juga, sehingga dia mempunyai mengurangi acne pada pasien. Ya, dan regenerasi epitel. Dan regenerasi epitel kulitnya. Kalau purging relatif enggak, tapi kalau selalu enggak sama sekali justru jawabannya. Ya. Gimana Pak? Ada pendapat lain dari? Enggak ada sih. Kalau purging tuh pasti kan biasanya dia ngomongnya
Dok, saya ini purging, dok. Dok, saya breakout. Sebenarnya purging atau breakout ini akibat obat yang saya pakai atau dia menyetop dari obat yang sebelumnya? Itu yang perlu kita analisis dulu kan ya. Kita kan dokter kulit pasti sebelumnya pakai apa. Nah itu jadi jangan cepat menuju, oh ini nih yang bikin jerawat saya banyak gitu. Iya, jadi kan kita harus menjadi detektif yang baik juga kan. Jadi dermatologi. Anyway, nanti tentang topikal ini nanti akan dibahas secara mendalam oleh nanti ada beberapa sejawat-sejawat yang sangat aktif bekerja di sangat-sangat giat sekali menyuarakan kebenaran dan keadilan. Oh maaf, saya kebenaran dan keadilan. Skincare yang baik, tepat dan efektif, namun juga aman untuk penggunaan jerawat. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Boleh ya para dokter ya? Boleh. Silakan. Untuk semua panelis, malam dokter izin bertanya dari Marvin Giam. Seberapa disarankan penggunaan sunscreen dalam bentuk gel untuk pasien dengan akne vulgaris derajat sedang ke berat? Terima kasih. Namaste. Sunscreen dalam bentuk gel untuk pasien dengan akne vulgaris. Seberapa banyak itu sunscreen yang digunakan itu maksudnya ini berapa 2 gram atau rasanya rekomendasinya. Kalau saya pribadi sih gini, kembali lagi ke pasien sendiri. Kalau dia menggunakan suatu sunscreen dengan aktivitas yang cukup tinggi di luar lapangan, jangan cuma bergantung pada sunscreen, karena sebenarnya kita bisa menggunakan masker UPF. Masker yang mengandung UPF ataupun topi yang mengandung UPF itu secara natural juga suatu sunblock. Tapi kembalikan juga kalau seseorang ternyata aktivitasnya tidak terlalu keras, maka penggunaan sunscreen yang gel sebenarnya sudah cukup. Tapi tentu harus lebih diulang. Jadi kerasanya kembali ke tipe jerawatnya, kembali juga ke aktivitasnya, dan kembali juga dengan rekomendasi dermatologis yang merawat. Kalau pengulangan sunscreen jangan lupa kalau kita berkeringat, kita kena air ya, atau kita bergesekan dengan pasir, tambahannya itu sih Dokter Stanley. Oke. Mungkin cukup jelas buat Marvin Giam. Terima kasih banyak untuk pertanyaan. Sahabat ID Derms, terima kasih untuk visit dan bergabung dengan diskusi live group talk malam hari ini bersama Dr. Henry, Dr. Lala, dan juga Dr. Desi. Jika masih ada banyak pertanyaan, silahkan bisa dikirimkan dan dialamatkan id.derms dan kita akan bisa mempunyai diskusi yang lebih panjang. Atau langsung ke website Perdoski untuk ke Perdoski, ke dokter kulit yang di lokal. Ke website perdoski.id. Anda tepat sekali, Dr. Henry. Terima kasih untuk mengingatkan saya. Selalu thoughtful, Dr. Henry ini. Panci saya sudah habis. Pancinya sudah habis ya, Dok ya. Oke, kalau lain kali jamnya nggak usah dibunyiin ya lah ya. Oke. Kalau saya bisa sum up sesuai dengan judul kita pada IG Live kali ini, bahwa jerawat membandel, gaya hidup masa kini yang membuat jerawat terus bersemi, itu ada beberapa kontributor atau beberapa faktor pencetus. Pertama makanan, kemudian aktivitas fisik, dan selalu begitu kita berbicara dengan jerawat akan selalu berhubungan dengan hormonal related. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Henry, Dr. Desi, dan Dr. Lala. Kemudian per definisi, jenis, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana mekanisme terjadinya masne, dan bagaimana penanganannya juga tadi sudah disampaikan oleh para dokter semua. Dan saya rasa info yang disampaikan malam hari ini cukup lengkap ya. Terima kasih banyak untuk para sejawat untuk waktu dan ilmunya. Terima kasih untuk semua sahabat ID.Derms yang sudah hadir. Terima kasih untuk senior-senior sejawat yang sudah bergabung dan sejawat semua. Kita akan berjumpa kembali dalam waktu yang tidak cukup lama, masih bergelut dengan jerawat yang membandel. Jadi pastikan nanti Anda mendapat notifikasi di Instagram daripada adi.derms. Dr. Henry, Dr. Desi, Dr. Lala, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita sudahi perjumpaan kita malam hari ini? Silakan. Saya tambahan, saya minta panci saya, Dr. Stanley. Itu aja, terima kasih. Dr. Lala, saya tambahan. Dr. Henry.
tambahannya sayangi kalau misalnya beli skincare harus tahu dulu jenis kulit ya. Terus kemudian kalau jerawat membandel jangan lupa langsung ke ahlinya gitu, Dokter Stanley. Okay. Rambut nggak ada lah, rambut biasanya tadi kalau bicara tuh gitu. Oh iya, ini. Dokter Desi mungkin ada tambahan. Dokter Henry nggak bisa ya? Cukup mas. Ada pancinya mas. Ada pancinya soalnya mas. Dokter Desi ada tambahan? Oke, tadi ya tambahan buat Dokter Lala juga, jangan coba-coba pakai skincare sendiri atau obat-obatan yang kita cari di Om Google atau Mbah Google. Jangan, ya nekat deh ya. Dianggap itu alami, dianggap organik, ternyata membuat masalah tambah banyak. Kalau Dokter Lala yang konsultasikan ke ahlinya. Kalau Dokter Lala yang bicara, saya tenang. Tapi kalau Dokter Desi bicara, saya takut. Ngancam ya? Seperti diancam. Iya, seperti silet gitu ya tadi. Oke, teman sejawat semua, terima kasih untuk kontribusinya malam hari ini. Selamat malam untuk semua sahabat ID.Term. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali di waktu mendatang. Selamat malam. Malam. Malam semua. Jamnya matiin.